Oke, selamat pagi sahabat petani semua. Salam tani. Hari ini kita coba melihat perkembangan dari tanaman jagung kita ya. Jagung ini ditanam bulan Agustus ya, pertengahan. Dan mungkin 1,5 bulan lagi sudah bisa panen ya. So kita lihat kondisinya seperti apa ya. Sudah mulai ya, lumayan padat ya di dalam buahnya. Kalau ini kemungkinan nggak berbuah nih, kecil ya, kecil, dan buahnya pun nggak beraturan, nah jarang. Karena apa ya, ini jagung lokal ya, bukan hibrida. Teman-teman bisa lihat tuh tinggi batangnya itu bisa sampai 3,5 sampai 4 meter ya, tingginya yang normal. Ini lokal. Kalau untuk lokal, buahnya hanya rata-rata 1 ya, jarang sekali yang 2 seperti ini, jarang. Ini lokal dalam arti kata dari dulu ini turun-temurun ditanam. Kenapa kita lebih cenderung menanam jagung lokal? Yang pertama dulu, daya tahannya lebih kuat ya, daya tahan batangnya terhadap serangan jamur, karena kita di lokasi 1256 meter di atas permukaan laut. Kalau untuk jagung hibrida beberapa kali kita tanam, apalagi pada saat musim kondisi hujan ya, seperti sekarang bulan November, itu kebiasaan ya, kebanyakan ininya membusuk nih, buah ini dia membusuk ketika mau tua ya, dia akan terserang jamur ya. Itu yang membuat pilihan kita untuk lebih menanam jagung lokal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi produktivitas, untuk ukuran berat ya. Untuk ukuran berat yang kita perhatikan dengan luas yang sama, walaupun buahnya hanya 1 ya, itu enggak terlalu jauh berbeda ya. Bahkan yang terakhir kita panen kemarin sekitar 3000 meter itu menghasilkan 2,7 ya, 2 ton 700 kilo ya. Kalau menurut kebiasaan sesuai dengan ukuran lahannya, ketika kita menanam jagung hibrida menurut pembeli kemarin itu beratnya rata-ratanya itu 2,3 ya, tapi kemarin kita dapat 2,7 ya, 2,7. Dalam arti kata mungkin berat dari bulirnya ya, berat dari buahnya ini itu yang membuat dia lebih berat seperti itu. Hasil produksinya lebih bagus ya. Baru
pilihan berikutnya, pertimbangan berikutnya adalah masalah masalah harga ya. Untuk harga dengan kriteria pembeli tertentu ya, itu biasanya bisa harganya lebih mahal 300 sampai 500 rupiah per kilonya. Karena apa? Jagung ini dibuat untuk tepung jagung ya, untuk maizena, dan ada juga yang untuk istilahnya di daerah kita cipera ya. Itu makanan khusus di Kabupaten Karo yang bahan bakunya dia lebih suka jagung lokal ya, jagung yang tinggi ini sedikit lebih buahnya ya, karena batangnya lebih kecil, lebih pendek, karena kemarin ini memang daerah sini tandus ya. Nah, itu dia pertimbangannya. Dan yang terakhir ya, pertimbangan yang ketiga, di daerah kita ada pembeli batang jagung ya, batang jagung untuk pakan ternak ya, pakan ternak yang sudah skala besar ya. Mereka membeli dalam kondisi seperti ini. Mungkin kalau untuk pakan ternaknya ini sekitar seminggu atau paling lambat 2 minggu lagi sudah bisa dipanen. Mereka lebih suka ini karena batangnya lebih tinggi ya. Jadi masa batangnya ini lebih banyak mereka dapatkan, karena hampir 2 kali lipat nih seperti ini. Ini hampir 4 meter lebih ini ya tingginya. Jadi masanya mereka lebih dapat banyak ya untuk dicacah nantinya, termasuk batangnya juga mereka bawa semuanya. Tetapi harganya sudah ditentukan ya, artinya bisa juga kita hitung timbangan, hitung truk juga bisa, dan bisa juga sistem borong ya, ataupun dilelang katanya di sini bisa juga. Cuma kadang-kadang kalau stok mereka banyak ya, kemungkinan harganya lebih murah seperti itu. Hanya saja keuntungan di kita, untuk biaya panennya sudah termasuk mereka semua, biaya angkutnya mereka semua, kita tidak perlu lagi menambah biaya gilingnya ya. Jadi sudah bersih kita terima. Kalau yang terakhir kita jual kemarin ke mereka itu untuk lahan 2.300 meter ya, setengah dari yang kita tanam sekarang ini, mereka hargai 5 juta. 5,5 ya, 5.500.000. Mereka sistem lelang semuanya. Nah, jadi tergantung kita nih petani, apakah kita mau jual yang dengan cara lelang ataupun dengan timbang. Kalau per truk biasanya itu kalau truknya yang sedang itu 1.300.000 per truknya. Kalau yang besar bisa 3 juta per truk. Nah, seperti itu kalau hitungannya. Ada juga yang perhitungan kilo atau ditimbang. Nah, seperti itu dia kondisinya. Tetapi ada kelemahan juga untuk menanam jagung lokal ini ya. Yang pertama, suka atau mudah tumbang ya, karena batangnya terlalu tinggi, sementara di akar ini cukup nggak terlalu dalam ya akarnya ya. Jadi ketika misalnya buah kondisi seperti ini udah mulai padat, anginnya kencang, ini suka tumbang nih. Ini juga ada di beberapa titik yang tumbang ya, karena kebetulan kemarin angin kencang. Nah, ini dia korbannya. Ya, tapi tidak terlalu
parah ya. Kalau biasanya lumayan parah juga, kalau ini tidak terlalu parah, hanya sedikit, hanya di 2 titik ya. Tapi ada juga di sebelah sana tuh yang tumbang juga. Namun untuk perawatannya lebih mudah ya, lebih gampang. Untuk makanannya juga ini sedikit sekali nih, tidak terlalu banyak kalau kita kasih seadanya. Tapi memang untuk kondisi lahan sebelumnya kita tanam wortel ya. Nah ini jarang sekali yang bisa panen 2 buah ya seperti ini ya. Ini kebetulan ada pula ya, ada sih lumayan banyak sih, cuma jarang ya. Kalau ini mungkin buahnya nggak terlalu besar di dalam. Nah, ya yang paling penting adalah pencegahan dari jamur ya. Kalau ini tahan terhadap jamur biasanya, walaupun kondisi musim penghujan dia lebih tahan karena di daerah kita kelembapannya tinggi ya. Jadi untuk perawatannya kita untuk khusus jagung ini ya tidak melakukan penyemprotan fungisida atau yang lainnya ya. Tapi kalau untuk jagung biasanya jagung hibrida itu kita harus melakukan penyemprotan anti jamur atau fungisida ya. Itu dia terkait review atau perkembangan dari tanaman jagung kita. Satu lagi ya, untuk masa panen ya. Untuk masa panen biasanya jagung ini 5,5 bulan ya, sampai dengan 6 bulan baru dia terasa kering sekali ya, dengan kadar 25-20% ya kadar airnya. Tapi kalau untuk jagung hibrida biasanya dia 4 bulan ya, 4 bulan atau 4,5 bulan sudah panen. Kalau ini kita harus nambah 1 bulan sampai dengan 2 bulan ya, karena batangnya mungkin terlalu tinggi sehingga masa hijaunya juga lama ya. Apalagi di daerah kita dengan dataran tinggi, kondisi hujan juga seperti sekarang cukup tinggi, sehingga masa panennya lebih lebih lama seperti itu ya. Itu dia sahabat petani. Jadi tergantung sahabat petani ini untuk kesesuaian di daerah masing-masing ya. Perlu juga dipikirkan biaya masa panen, perawatan ya. Sebagai petani saya rasa itu wajib jadi pertimbangan sahabat semuanya, termasuk pemasarannya ya. Kalau ini memang untuk panen tuanya ya cukup capek juga, karena batangnya banyak ya. Karena batangnya banyak yang harus disisihkan. Cuma yang terakhir kemarin inilah sebelumnya juga kita tanam ini sebagian wortel. Untuk ini kemarin kita nggak perlu membuang batangnya ya. Setelah panen kering kemarin kita nggak jual, kita nggak perlu tenaga juga, hanya traktor biasa aja langsung. Jadi ini batangnya ini setelah nanti kering itu juga sekaligus sebagai makanan untuk berikutnya seperti itu. Jadi batang-batang jagungnya juga semuanya terdekomposer dengan baik, sehingga itu menjadi tambahan nutrisi juga buat lahan kita untuk persiapan ataupun perbaikan tanah kita seperti itu. Jadi kalau kebiasaan di daerah teman-teman atau ada juga di daerah pertanian jagung di daerah kita itu, ini semua dibakar ya, dibabat semuanya baru dibakar. Kalau di daerah kita tidak, ini langsung di traktor semua dengan traktor besar ya. Ketika nanti kering langsung di traktor besar, seperti itu. Jadi biaya kesulitan kerjanya untuk pengelolanya mungkin di situ ya.
Cuma kalau untuk biasanya jagung hibrida yang batangnya lebih pendek mungkin tidak terlalu rumit sekali untuk pengerjaan lahannya, tapi sebenarnya pengerjaannya tetap saja sih traktor yang melakukan ya, bukan kita. Cuma pada saat penanamannya mungkin agak sedikit terganggu karena bekas-bekas batang jagung ini ya, seperti itu. Itu dia antara perbedaan antara jagung hibrida dan jagung lokal ya untuk daerah kita. Jadi ini mungkin ya kalau dilihat dari hasilnya sih satu buah sih lumayan ya. Untuk penanamannya juga rata-rata 2, dan kalau kali ini cukup rapat ya. Kalau kemarin memang kita tidak terlalu rapat. Kalau ini karena kita pikirkan lagi kemarin pilihan kedua yaitu untuk pakan ternak ya, pakan ternak. Jadi kita lebih rapatkan lagi seperti itu. Tapi memang kalau ini 3 ya, kita tanam 3 batang juga, dia normal nih, normal nih ya, cukup apa juga, termasuk yang satu lagi itu. Nah 3 ini 2, 1 tidak bagus. Ini yang satu nih, ini yang satu kita tanam, bahkan buahnya ada 3 nih, tapi yang 2 aja itu normal yang bisa dipanen nih. Ini hanya satu lubang ya, 1 lubang. Ini juga 1 nih, kondisi buahnya lumayan nih, lumayan besar. Nah ya kalau memang untuk nutrisi makanan ya, untuk makanan atau penyerapan unsur hara sih kalau dilihat dibandingkan dengan jagung apa ya, jagung hibrida, kalau untuk ini termasuk hemat ya, termasuk hemat nih sebenarnya. Bisa juga seperti ini ya, 2 juga, 1 batang ini 3 tapi 2 yang bisa dipanen lah ya. Ya, tapi untuk masa batangnya tadi atau dari berat batangnya memangnya lebih banyak ini ya gitu. Jadi kalau untuk pakan ternak mereka lebih suka ini karena masa daripada batangnya itu lebih banyak. Ya itu dia sekadar informasi atau tambahan pengetahuan buat sahabat petani semuanya. Mungkin di daerahnya ada juga kendala untuk pemasarannya ketika misalnya untuk pakan ternak ya, pakan sapi ya, itu mungkin kalau tidak ada ya nggak mungkin juga ya kita masukkan sebagai faktor pertimbangan dalam penanaman jagung untuk jagung lokal atau jagung hibrida. Jadi harus menyesuaikan ya, sesuai dengan kondisi lahannya ataupun kondisi daerahnya. Oke, itu mungkin sahabat petani terkait informasi pilihan antara penanaman jagung lokal ya, jagung lokal dengan jagung hibrida. Jadi banyak juga memang teman-teman petani di sini kok kenapa sih saya lebih suka nanam udah 3 kali termen ini, udah 3 kali musim tanam itu selalu menanam jagung lokal ya, bukan jagung hibrida pada umumnya, apalagi jagung manis ya. Ya di daerah kita juga yang sering nanam jagung itu jagung hibrida ya, seperti maaf nyebut nama misalnya Pioner ataupun yang lainnya atau bisi ya, itu biasa ditanam di daerah kita. Yang kedua itu jagung manis, itu untuk jagung bakar ya, untuk bahan pembuatan jagung bakar, karena di daerah kita juga ada tempat wisata yang menyediakan jagung bakar yang sumbernya dari atau bahannya dari jagung manis ya, seperti itu ya. Kalau kita lebih suka yang praktis ya. Oke, itu mungkin dia tambahan sahabat petani, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita, subscribe, like dan share juga buat sahabat petani semuanya, sebagai tambahan atau masukan informasi sharing ya terkait ilmu-ilmu pertanian. Terima kasih dari Tanah Karo, salam maju-ajua.